Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Inayah Kota Bandung yang saya hormati, seluruh Dewan Guru yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait tentang petunjuk teknis pembuatan kisi-kisi dan soal penilaian akhir semester atau PAS ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Semoga Bapak Ibu semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, berdasarkan kalender akademik MTS Al-Inayah tentang kegiatan penilaian akhir semester ganjil, maka PAS ini insya Allah akan dilaksanakan pada rentang tanggal 29 November sampai 11 Desember 2021. Sehingga dalam mempersiapkan kegiatan PAS ini, ada beberapa hal lewat media ini saya sampaikan, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kegiatan PAS akan dilaksanakan secara full offline, artinya secara tatap muka, tidak seperti gambaran tahun sebelumnya ada yang mengerjakan di sekolah dan ada yang mengerjakan di rumah. Insya Allah untuk tahun ini akan dilaksanakan secara full offline, artinya secara tatap muka, jadwal dan pembagian sesi menyusul kemudian. Jadi nanti anak-anak misalkan sesi pertama kelas 7A1 sesi pertama jam 7 sampai jam 9, nanti dilanjut misalkan jam 10 sampai jam 12 itu sesi kedua 7A2. Jadi semuanya melakukan kegiatan PAS di sekolah. Kemudian kedua, media atau perangkat soal yang digunakan PAS nanti berbasis kertas ya, karena tidak berbasis online, tidak berbasis Android, tidak berbasis handphone. Jadi semuanya nanti seperti gambaran kegiatan-kegiatan ujian di masa sebelum pandemi. Kemudian yang ketiga, semua mata pelajaran akan diujikan. Dari 1 sampai 16 mata pelajaran, ya tidak ada mapel yang tidak diujikan. Jadi semuanya mohon disiapkan, soal bisa disiapkan dari mulai sekarang oleh masing-masing guru. Kemudian selanjutnya, setiap guru wajib membuat dan mengumpulkan kisi-kisi, naskah soal, beserta kunci jawaban, ketentuan penyusunan kisi-kisi, dan soal nanti akan dijelaskan kemudian. Jadi mohon Bapak Ibu bisa disiapkan dari sekarang, karena waktu kita lumayan, ada waktu sekitar 1 minggu lebih untuk mempersiapkan ini, silakan bisa disiapkan dari sekarang. Nah, selanjutnya saya sudah buatkan link untuk penguploadan soal dan kisi-kisi bagi Bapak Ibu yang telah selesai nanti membuatnya. Jadi bisa diupload, tinggal diklik saja di sini untuk soal, yang kedua ini untuk kisi-kisi. Kemudian nanti pembuatan soal pun dalam bentuk Word, template-nya sudah saya buatkan, Bapak Ibu bisa unduh di link yang sudah disediakan di sini juga. Nah, kemudian karena memang harus segera diselesaikan, sekaligus kalau tidak ditentukan waktunya, kadang kita santai, sehingga mohon maaf Bapak Ibu untuk batas akhir pengumpulan kisi-kisinya yaitu hari Minggu tanggal 21 November 2021. Nah, jadi untuk kisi-kisi diawalkan ya, harapannya di akhir pertemuan minggu atau pekan depan itu Bapak Ibu sudah fokus untuk menyampaikan kisi-kisi kepada anak-anak. Nah, untuk soal agak lebih dipundurkan ya, yaitu tanggal 20 November batas akhir pengumpulan soalnya. Silahkan Bapak Ibu bisa dikebut dari sekarang. Itu saja gambaran umum terkait tentang petunjuk teknisnya. Langsung saja untuk ketentuan pembuatan kisi-kisi soal. Ini saya sudah berikan contohnya pembuatan kisi-kisi soal penilaian akidah akhlak ya, kelas 7 semester 1. Bapak Ibu silakan bisa buat dengan format menyesuaikan mapel masing-masing. Yang pasti dalam kisi-kisi ini ada kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, materi pokok, indikator, nomor soalnya, bentuk soalnya apa ya. Kalaupun mau ditambah misalkan level kognitif dan lain-lainnya, silahkan, itu mangga dipersilahkan. Yang pasti ini harus dibuat. Kemudian ketentuan pembuatan soal. Template soal disamakan seperti tadi sudah disampaikan, tinggal diunduh saja. Font huruf Times New Roman ya, supaya sama, ukurannya 12, spasi 1 ya. Kenapa spasinya 1?
Ini pun nanti silakan menyesuaikan, kalau memang terlalu berdekatan ya silakan diatur lagi, tapi saya sudah cek satu itu cukup ya, bahkan supaya tidak banyak kertas yang harus di-copy ya. Misalkan satu mapel membutuhkan 10 halaman misalnya, terlalu banyak kan ya, jadi lumayan spasinya satu saja, marginnya silakan menyesuaikan. Soal berbentuk PG dan esai Bapak Ibu, kalau sebelumnya hanya PG saja, sekarang kita ada esainya, tidak banyak ya, seperti biasa hanya 5 saja. Kategori soal terdiri soal mudah, sedang, sulit ya, silakan ada C1, C2, C3, silakan dikolaborasikan. Yang pasti bervariasi, jangan sampai mudah semua, hanya sebatas mengukur pemahaman atau pengetahuan ya, tidak ada penelaran ataupun analisis ya, silakan bisa dikomparasikan. Nah, ini template soalnya Bapak Ibu, jadi seperti ini nanti cover depannya Bapak Ibu, jadi Word-nya nanti saya share juga, tinggal mengisi harinya, tanggalnya, jadwalnya nanti pun akan menyusul kemudian untuk pastinya ya, mapel Bapak Ibu hari apa dan tanggal berapanya akan menyusul kemudian. Nah, jadi ininya disamakan, tinggal nanti Bapak Ibu tinggal diisikan soal di sininya, soal PG ke bawah dan seterusnya. Nah, untuk jumlah soal dan alokasi waktu, Al-Quran Hadis ya, mapel PAI semuanya jumlahnya 40 soal, pilihan ganda 35, 5 esai, kemudian akidah, fikih, SKI sama bahasa Indonesia ya agak berkurang karena biasanya soal-soal bahasa Indonesia lebih panjang ya, harus ada bacaan atau literasi-literasi yang harus dibaca oleh para peserta didik, sehingga 25 pilihan ganda, 25 soal pilihan ganda, 5 esai, waktunya sama 60 menit. Bahasa Arab sama 40, matematika, IPA 30, IPS 40, bahasa Inggris 30, seni budaya 40, PJOK, prakarya dan bahasa Sunda dan lain-lainnya. Jadi mohon ini disiapkan Bapak Ibu, disesuaikan dengan ketentuan yang telah saya sampaikan. Mohon kerjasamanya, mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kemudahan, kelancaran, dan segera selesai, sehingga anak-anak pun nanti pada saat pelaksanaan PAS-nya diberikan kemudahan dan kelancaran. Itu saja Bapak Ibu, kalaupun ada pertanyaan atau ketidakpahaman bisa langsung japri saja, WA saja kepada saya sebagai Wakamat Bidang Kurikulum. Itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dari mulai sekarang dilanjutkan dengan persiapan kegiatan PAS-nya, mulai dari kisi-kisi soal, kemudian pembuatan soal. Sejak Bapak Ibu semangat, semoga lelahnya menjadi lillah dan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.